Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video selanjutnya dalam penjelasan tentang bilangan kuantum. Sebelumnya kita sudah membahas 3 jenis bilangan kuantum. Mulai dari bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N yang menunjukkan kulit elektron, kemudian bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L kecil yang menunjukkan orientasi orbital. Kemudian bilangan kuantum yang ketiga yang dinotasikan dengan huruf M kecil, yaitu bilangan kuantum magnetik yang menunjukkan orientasi orbital dalam ruang. Nah, maka kita sekarang akan membahas orbital yang terakhir. Bilangan kuantum yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan huruf S kecil. Bilangan kuantum spin ini menggambarkan arah perputaran elektron. Jadi, elektron di dalam atom itu kan dia bergerak, berputar. Nah, putarannya itu arah perputaran elektron itu digambarkan dalam bilangan kuantum spin dengan lambang S. Nilai spin ini ada 2. Ada S sama dengan plus setengah, ada juga S sama dengan min setengah. Nah, jika suatu elektron mempunyai nilai bilangan kuantum spin atau spin plus setengah, artinya elektron itu pergerakannya searah jarum jam. Kemudian, jika nilai spinnya itu min setengah, maka elektron itu pergerakannya berlawanan arah dengan jarum jam. Bilangan kuantum yang memiliki nilai spin sama dengan plus setengah atau yang arah perputaran elektronnya itu searah jarum jam, dalam orbitalnya dalam penulisan konfigurasi elektronnya biasanya dilambangkan dengan panah ke atas. Seperti ini. Atau ada juga yang menuliskannya begini. Nah, kalau yang lambang spinnya itu min setengah atau yang berlawanan arah dengan jarum jam, biasanya elektronnya itu digambarkan dengan panah ke bawah atau seperti ini. Nah, penjelasan penulisan elektron yang ini atau yang panah ke atas atau panah ke bawah nanti akan kita bahas lebih lanjut jika kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, intinya bilangan kuantum spin inilah yang menjelaskan kenapa dalam suatu orbital, dalam satu orbital atau ruang orbital yang sebelumnya dijelaskan dalam bilangan kuantum magnetik, hanya boleh maksimal diisi oleh 2 elektron. Jadi udah tahu ya alasannya kenapa dalam satu ruang orbital itu hanya boleh diisi maksimal oleh 2 elektron. Karena dalam satu orbital itu ada elektron yang searah dengan jarum jam dan ada yang berlawanan arah dengan jarum jam. Lebih dari 2 boleh nggak? Nggak boleh. Karena cuman ada 2 nomor spin, yaitu plus setengah dan min setengah. Oke, selesai sudah penjelasan tentang bilangan kuantum, 4 bilangan kuantum, mulai dari bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama itu dimulai dari N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulit. Kemudian ada bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan huruf L. Pada kulit pertama ada L sama dengan 0,
ya, yang lambang orbitalnya itu adalah S. Kemudian kalau N sama dengan 2, nilai L-nya itu mulai dari 1. Ya, jadi pada kulit kedua bilangan kuantum azimutnya itu dimulai dari 1. Ya. Kemudian pada kulit ketiga bilangan kuantum azimutnya itu 2. Kemudian pada kulit keempat 3 dan seterusnya, ya. Untuk bilangan kuantum azimut 1 itu ada orbital P, kemudian kalau 2 itu D, kalau 3 itu adalah F. Ya, ingat singkatannya itu Sarjana Pendidikan Farmasi. Ya, jadi pada kulit pertama hanya ada orbital S. Pada kulit kedua S sudah ada, P juga ada. Kemudian pada kulit ketiga S ada, P ada ditambah D. Pada kulit keempat S ada, P ada, D ada ditambah dengan F. Nah, pada kulit kelima dan seterusnya juga seperti itu ya. Tinggal ditambahin aja L-nya. Nah, kemudian bilangan kuantum azimut itu tadi menunjukkan apa? Orbital. Ya. Nah, bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orientasi atau arah orbital atau yang menunjukkan orientasi atau arah orbital dalam ruang. Ya, jadi bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan jumlah ruang-ruang dalam orbital. Nah, untuk kulit pertama yang memiliki orbital S, ruangnya itu, penulisan bilangan kuantum magnetik itu kan mulai dari min L sampai dengan plus L. Jadi hanya ada satu ruang, yaitu bilangan kuantum magnetik 0, atau kita sebut aja ruang 0. Kemudian untuk kulit kedua, nilai M-nya itu mulai dari min 1, 0, dan plus 1. Jadi ada 3 ruang. Kemudian untuk kulit ketiga dengan L mulai dari 2, bilangan kuantum magnetiknya itu berarti dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 3. Berarti ada 5 ruang dari orbital D, ya, yang subkulitnya yang bilangan kuantum azimutnya itu adalah 2. Kemudian untuk kulit keempat, M-nya itu mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ruang orbital dalam orbital F. Nah, setiap ruang-ruang orbital ini ya maksimal diisi oleh 2 elektron seperti yang ditunjukkan dalam bilangan kuantum yang keempat, yaitu spin. Nah, spin itu ada plus setengah, nilainya ada min setengah. Jadi di sini dalam satu ruang, ya, tiap orbital itu maksimal diisi oleh 2 elektron, ya, seperti yang ditunjukkan oleh bilangan kuantum spin. Sehingga pada bilangan magnetik, kuantum magnetik M sama dengan 0 untuk orbital S, maka jumlah elektronnya itu 2. Kemudian P itu ada 6 elektron, D ada 10 elektron, dan F ada 14 elektron. Nah, penulisan elektron itu, ya, elektron ditulisnya di bagian atas. Ya, elektron pada konfigurasi elektron ditulis di bagian atas. Ya. Contoh seperti yang kita pakai dari tadi 2P 4. 2 ini menunjukkan bilangan kuantum utama, ini bilangan kuantum azimut, dan 4 ini menunjukkan elektron. Nah, elektronnya nanti kita akan tahu bilangan kuantum magnetiknya berapa dan S-nya berapa setelah Anda mempelajari konfigurasi elektron, ya. Jadi, paling tidak Anda sudah mengetahui bahwa dalam suatu konfigurasi elektron itu terdapat 4 bilangan kuantum, ya, mulai dari bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin.
ya. Bilangan kuantum utama dituliskan oleh angka yang ada di depan konfigurasi elektron. Kemudian bilangan kuantum azimut ditunjukkan oleh huruf yang ada dalam konfigurasi elektron. Nah, kemudian angka kecil di bagian atas itu menunjukkan jumlah elektron dalam suatu subkulit. Nah, subkulit itu apa? Subkulit itu adalah subkulit merupakan suatu orbital yang mempunyai nilai bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Jadi seperti 1s, ini namanya subkulit, 2p, 3s, dan seterusnya. Ya, kalau 3p ada atau enggak? Ada. Ya. Kalau 2d, subkulit 2D ada atau enggak? Enggak ada. Kenapa tidak ada subkulit 2D? Karena pada kulit kedua hanya ada bilangan kuantum azimut 0 dan 1. Jadi berarti hanya ada orbital S dan orbital P. Orbital D belum ada pada kulit kedua. Jadi enggak ada subkulit 2S ya. 3F ada enggak? Enggak ada juga karena F baru muncul pada kulit keempat. Kalau 3 D ada atau enggak? 3D ada karena pada kulit ketiga orbital D sudah mulai ada ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai bilangan-bilangan kuantum. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.